혜지 씨는 제가 데려가겠습니다. 후영이랑 같이 와요, 미국. 마! 걔가 너를 왜 만나? 같이 미국 가자. 그토록 사랑하지만 결국 헤어져야 하는 남자. 그만은 꼭 참고. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Serendipity's Embrace. Tanpa berlama lagi, episode 8, episode final. Mari kita review. Hongju buru-buru berlari untuk menemui Huyong. Hampir saja tertabrak. Untungnya Huyong datang menyelamatkannya. Dan kini keduanya saling mengucapkan maaf lalu resmi berbaikan. Ibu di lantai bawah dengan serius memikirkan anaknya yang kini sudah berubah sifat. Padahal yang sedang difikirkan lagi mesra-mesraan. Hongju memberikan kode dan mengajak untuk makan ramyeon bersama. Hongju juga selalu memberikan kode-kode cinta membuat Huyong frustasi saja. Hongju bahkan sampai harus jaga jarak karena bagaimanapun suasananya mendukung. Dan akhirnya kejadian yang diinginkan pun terjadi. Karena Hongju tak sengaja terjatuh dari tempat duduknya. Dan ya begitulah. Keduanya malu-malu kucing. Huyong lalu bercerita alasan ibunya menjadi keras seperti itu. Ternyata ayah telah berselingkuh. Ibu yang terluka dan sakit hati akhirnya bertekad tak akan pernah kembali lagi ke Korea. Esok harinya niat hati menyelinap kembali ke rumah. Ternyata ketahuan juga oleh ibu. Sementara itu di sekolah, menjalani pacaran diam-diam. Tapi Heji kesal karena sebenarnya ia mah tak keberatan dengan hal itu. Pak Son langsung salah tingkah berpura-pura memarahi Heji ketika ada murid datang. Hongju dan Ibu Huyong beriringan karena menggunakan jalur yang sama untuk berangkat bekerja. Ibu merasa risih karena dikira Hongju mengikutinya. Hongju pun akhirnya berjalan di depan agar tak dikira mengikuti. Tapi jadinya keduanya malah saling mendahului dalam berjalan. Hongju lalu memberanikan diri memanggil ibunya Huyong dengan sebutan ibu. Karena mereka berdua mencintai Huyong. Dan karena Hongju menyukai Huyong, maka ia pun akan mulai menyukai ibunya Huyong juga. Begitu katanya. Ibu benar-benar kehabisan kata-kata atas ucapan itu. Dan setelahnya ibu pun tercengang karena baru tahu jika kantornya Hongju bersebelahan dengan kantornya. Ibu jadi merasa, benarkah ini semua takdir? Sementara itu, Huyong benar-benar ingin mandiri dari ibu. Ia bekerja sama dengan perusahaan lawan, membuat paman pusing saja. Huyong dan Hongju sudah tak malu-malu lagi. Mereka pun menghabiskan waktu di ranjang yang sama. Melihat Huyong yang terlelap membuat Hongju teringat masa lalu ketika keduanya menjadi semakin dekat setelah insiden jatuh ke kubangan kala itu. Dan tiba-tiba ibu sudah menyiapkan kopernya. Ternyata ibu sudah bersiap akan kembali ke Amerika. Ibu terlihat puas dan senang. Juga berkata jika kepergian 10 tahun yang lalu bukan karena ayah Huyong, melainkan karena potensi yang dimiliki oleh keduanya. Pasti selama ini Huyong merasa jika ibu telah mendiktenya. Tapi sebetulnya Huyong sendirilah yang menyelesaikan semua masalah itu. Dan ternyata pantas saja sumringah. Ibu telah mengajukan gugatan untuk Huyong atas kelalaiannya dalam bekerja. Ibu mencerat Huyong. Sedangkan Heji merasa kesepian meskipun kini memiliki kekasih. Sebal sekali karena Pak Son terus menutupi hubungan mereka. Sedang marah begitu, sepatu Heji malah keselip. Bikin malu di depan para guru, ayah dan tentu Pak Son. Karena tak tega akhirnya Pak Son datang membantu. Dan ia pun mengumumkan akan menikahi Heji. Tentu ayah kaget. Tapi Pak Son memang menantu idaman ayahnya. Jadi langsung diberikan restu. Sedangkan Hongju berjalan getir dengan pakaian tipis di cuaca bersalju. Ia menyusuri setiap jalanan di mana memiliki makna di hidupnya. Ternyata Hongju sedang bimbang. Tadi pagi Hongju didatangi Ibu Huyong. Tanpa basa-basi ibu memberikan sebuah amplop yang berisi kartu kredit dan meminta Hongju untuk ikut ke Amerika bersama Huyong. Karena ibu dan Huyong akan memulai pertarungannya
Jadi meminta Hongju ada di samping Huyong untuk menemani. Juga untuk melihat keseriusan Hongju pada hubungannya dengan Huyong. Dan akhirnya kini ibu berpamitan. Dengan santai ibu berkata jika sudah mengatakan hal yang ingin dikatakan Huyong pada Hongju. Mendengar hal itu, Huyong pun bergegas mencari Hongju ke sana kemari. Padahal Hongju itu sedang galau dan tak sengaja malah bertemu dengan ayah Heji. Ia pun curhat pada mantan gurunya itu. Awalnya merestui jika Hongju ingin pergi demi kekasihnya. Namun segala keputusan semua ada di tangan Hongju karena Hongju adalah murid yang paling berharga baginya. Tapi begitu diberitahu jika kekasih Hongju adalah Kang Huyong, beliau pun langsung marah-marah. Tak sudi jika Kang Huyong, murid kesayangannya dan murid jenius matematikanya, malah berpacaran dengan wanita jenis seperti Hongju. Sedangkan Sang Pil sibuk di kedainya. Tak lama Paman Wook datang dan memberikan kode agar dibiarkan duduk semeja dengan cinta pertamanya. Awalnya wanita itu cuek akan segera pergi, tapi sedikit luluh karena Paman memohon untuk ditemani. Dan akhirnya suasana sedikit mencair, ditemani ceker pedas milik Sang Pil. Sang Pil membatin karena sekarang semua orang bergandengan selain dirinya. Hongju dan Huyong kini berkencan mengelilingi SMA Obok. Huyong pun langsung mengajak Hongju untuk kembali ke Amerika bersama, karena tak bisa jauh dari Hongju. Tapi Hongju malah menangis dan meminta maaf. Akhirnya Huyong pun dengan lapang dada menerima segala keputusan Hongju itu. Huyong lalu memberikan buku karya Bang Joon-ho yang sudah dibuang Hongju. Katanya, teruslah untuk mengejar mimpimu. Pasangan itu pun kini tak bisa berjauhan, seharian terus menempel bak perangko. Dan kini entah Paman sudah resmi balikan lagi dengan atasan Hongju alias cinta pertamanya atau tidak, karena mereka sedang bersama. Tapi meskipun sedang bersama, selalu saja bertengkar. Dan kini pesta perayaan Natal pun dilakukan. Semuanya berkumpul kecuali Hongju, karena ia malah sibuk bekerja. Padahal waktu Huyong di Korea sudah semakin menipis. Dan kini semuanya penasaran dengan cinta pertamanya Sang Pil, karena ia tak pernah sepal-sepil. Padahal dari tatapannya saja kita sudah tahu siapa cinta pertamanya Sang Pil itu. Seharusnya si Heji. Tapi Sang Pil mengatakan jika kelak wanita yang ia sukai, maka itu adalah cinta pertama baginya. Huyong benar-benar menantikan kehadiran Hongju. Tapi Hongju benar-benar sibuk dan tak kunjung datang. Dan kini Bang Joon-ho menjadi pembicara di SMA Obok. Dan ketika ditanya rencana novel selanjutnya, katanya ia akan membuat tentang seorang pria yang begitu sangat mencintai kekasihnya, tapi malah ditinggalkan. Playing victim, si merasa tersakiti. Heji yang melihatnya begitu kesal. Dan begitulah sifatnya Bang Joon-ho. Hingga esok harinya, Huyong harus kembali ke Amerika. Hongju masih juga sibuk, bahkan tak mengantarkan kepergian Huyong. Dan kini Huyong pun sudah di bandara. Rasa kecewa terlihat karena tak bisa melihat Hongju untuk terakhir kalinya. Tapi Kang Huyong dibuat begitu sangat kaget karena tiba-tiba melihat Hongju yang kini ada di hadapannya dan juga membawa sebuah koper. Ya, ternyata Hongju memutuskan untuk ikut ke Amerika. Huyong pun begitu senang hingga akhirnya mereka pun berkisaan. Tapi kejadian kocak pun terjadi karena saat ditanya visa, Hongju sama sekali tak mengerti. Ia belum mempersiapkan hal itu. Dan kini diperlihatkanlah kebetulan-kebetulan yang bisa dikatakan sebagai sebuah keajaiban bagi Huyong dan Hongju. Kebetulan bahwa Huyonglah yang memberikan minum pada Hongju ketika sakit dulu. Kebetulan juga Hongju lewat ketika Huyong dan guru lainnya akan berfoto. Bahkan kebetulan lagi, Huyonglah yang menyelamatkan Hongju dan merelakan kakinya terlindas sepeda. Dan kebetulan lain laginya jika Huyong yang diminta untuk membangunkan Hongju di bus kala itu. Begitulah takdir mempertemukan dua manusia dan Serendipitous Embrace pun berakhir di situ.